Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk dan pemerintah Kabupaten Nganjuk menyiapkan dana pada perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2023 sebesar Rp90 miliar dan Rp24 miliar. Dari dana tersebut dipersiapkan untuk pelaksanaan pemilu di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nganjuk serta dana belanja tak terduga Rp20 miliar. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono usai melaksanakan sidang paripurna di ruang rapat sidang paripurna lantai 2 Gedung DPRD Nganjuk pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Menurut Tatit Heru Cahyono, tahun ini DPRD dan pemerintah Kabupaten Nganjuk menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar dan Rp24 miliar untuk dana pada perubahan anggaran keuangan tahun 2023. Tak hanya itu, lanjut Tatit, dana sebesar Rp90 miliar juga dipotong Rp20 miliar untuk dana belanja tidak terduga untuk prediksi kebutuhan anggaran pada bencana di musim kemarau. Paripurna agenda laporan Badan Anggaran DPRD Nganjuk terhadap rancangan perubahan plafon anggaran sementara tahun 2023 ini, ditargetkan akan rampung pada pertengahan bulan September tahun ini. Sementara itu, menurut Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan anggaran tahunan yang antara lain substansi strategis. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Marhen juga berharap seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya tetap selalu memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama, khususnya terkait program dan kegiatan strategis daerah. Hal itu agar APBD tahun anggaran 2023 dapat berjalan optimal, tentunya tidak terlepas dari fungsi dan peran aktif DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mengawasi pelaksanaan program kegiatan subkegiatan, sehingga kepentingan rakyat dapat dilayani secara maksimal dan membawa kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Yesi Krismonita melaporkan dari Nganjuk. Tentunya karena ini PAK, tentunya program-program prioritas yang utama yang belum, maka kita bisa eksekusi waktu PAK ini. Yang belum, satu yang terkait dengan jalan-jalan. Sebenarnya kan permasalahan kita bersama sebenarnya jalan itu, terutama yang pinggir-pinggir ya. Misalnya Tritik, terus kemudian Lengkong itu di Ngepung, terus kemudian di Sawahan, terus kemudian di Ngeronggot. Jalan-jalan yang pinggiran Nganjuk ini yang harus kita prioritaskan di tahun 2023 PAK ini. Berapa persen? Kemudian dari audit kita itu perkiraan nanti 96%-an ya sampai akhir tahun ini ya. Sehingga nanti masih 4% ya. Tapi masih banyak loh jalan yang belum kita bangun. Tapi kemarin kan juga ada surat edaran dari Kemendagri tentang pemilu, maka harus disediakan 40%. Ini harus disediakan di PAK ini. Kita kemarin mau tidak mau harus menganggarkan sekitar 24 miliar. Mempengaruhi 4 miliar kebutuhan. Terus ada informasi lagi, instruksi karena ini baru turun instruksi karena terkait dengan kemarau panjang. Dimungkinkan nanti kan ada musibah-musibah, dimungkinkan, diprediksi. Sehingga kemarin ada instruksi itu minimal BTT itu kan juga 20 miliar. Kemarin baru kita pasang 15. Maka ini nanti masih memungkinkan lagi naik turun pergeseran di Raperda, tapi bukan memunculkan kegiatan baru. Kegiatan baru kan tidak boleh. Itu hanya naik turun mungkin terjadi pergeseran, sehingga apa yang menjadi perintah dari pusat ini tentu kita juga akan menindaklanjuti mana-mana yang kurang prioritas. Ini nanti kita juga akan
memprioritaskan terkait dengan perintah yang memang harus dilakukan. Kalau pos anggaran prioritas ada yang digeser nggak? Ya nanti kita bahas bersama-sama. Kalau saya pribadi nanti kan keputusan saya. Maka yang menjadi pembahasan nanti kan ya di teman-teman badan anggaran. Mana-mana yang menjadi prioritas, mana-mana yang perlu digeser, itu nanti di badan anggaran. Berarti mempengaruhi program kegiatan yang sudah ada, Pak ya? Bukan mempengaruhi ya, kegiatan kan belum dilaksanakan. Sehingga tidak mempengaruhi, hanya melakukan pergeseran mungkin yang dianggap tidak atau kurang prioritas karena ada perintah itu tadi. Target selesainya misal anggaran itu sampai kapan? Kami mentargetkan penandatanganan bersama. Penandatangan bersama DPRD dan Bupati, ini target kami tanggal 15 Bulan ini ya? bulan ini. Tanggal 15. Target kami. September. Lihat target kami. Sekarang kan persetujuan Raperda. Persetujuan Raperda sampai nanti kami perkirakan setelah ini kan masih menyusun RKA dan lain-lain itu sekitar 3 hari. Kemudian masih ada paripurna, kita hitung semua ya. Kita paling cepat tadi sesuai estimasi ya tanggal 15. Ada berapa jumlah nominal itu, Pak, untuk PAK ini, Pak? Kurang lebih sekitar 90-an. 90 miliar. Kurang lebih sekitar segitu.